Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi di dialog redaksi Radar Sukabumi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa kita, Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sukabumi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak-bapak sekalian dan teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Ini sesi keberapa ya? Keempat ya, Andi ya? Keempat ya yang sudah kita lakukan. Sebelumnya ada Bawaslu, ada KPU, ada Adedasep, PKS ya. Kelima yang kelima, dan PAN ini yang kelima. Dan mudah-mudahan kedatangan beliau-beliau ini bisa bermanfaat bagi para pembaca kita dimanapun berada. Ya, seperti diketahui bahwa Sukabumi ini sebentar lagi akan melaksanakan pilkada, tepatnya 9 Desember 2020. Ini menjadi ajang pertaruhan bagi partai-partai pengusung ya. PAN ini salah satu partai yang seksi yang diperbutkan di Kabupaten Sukabumi untuk para calon ya. Rencananya kalau nggak salah dengar-dengar ini Pak Iman sendiri ya mau Pak Aman. Ajo Aman. Aman. Oh, Ajo Aman. Iman. Oh, sudah paket ya. Ajo Aman, Pak Ajo dan Pak Iman. Nah, ini apakah benar demikian? Obrolan warung kopi yang beredar gitu. Nanti bisa dijelaskan oleh Kang Budi dan Bapak-bapak sekalian. Untuk memulai dialog kita punya waktu sampai jam 5 sore ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya pembaca Radar Sukabumi yang penasaran arah PAN ini kemana sebenarnya. Mau bikin paket sendiri, koalisi sendiri, atau ngusung incumbent atau apa. Nanti bisa kita dengar bersama dari pembahasan di forum ini. Terima kasih. Mangga Kang Budi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi dan ucapan terima kasih atas undangan dari pimpinan redaksi Radar Sukabumi yang sudah mengundang kami untuk mengikuti acara talkshow pada sore hari ini, termasuk juga kepada teman-teman redaksi dan teman-teman di praksi dan juga pengurus serta kader Partai Amanat Nasional Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana tadi yang disampaikan terkait dengan Aman ya, bahwa kami DPD PAN Kabupaten Sukabumi sebetulnya sudah melakukan proses pilkada ini dari mulai bulan September tahun 2019. Itu adalah awal perjalanan kami di dalam proses pilkada. DPD PAN Kabupaten Sukabumi sesuai dengan arahan daripada DPW dan DPP diinstruksikan untuk membentuk komite pemenangan daerah menjelang pemilu kada yang pada saat itu diprediksi adalah tanggal 9 September karena pada September 2019 itu belum ada kasus COVID-19 ya. Sehingga kami sudah memulai langkah itu dan sekitar bulan Oktober kita juga sudah melaksanakan rakerda. Memang dalam rakerda itu kita pada saat itu mengusung itu ke salah satu pasangan dengan syarat tentunya sebagai masukan dari kader bahwa kader terbaik Partai Amanat Nasional untuk bisa masuk sebagai pendamping siapapun juga yang pada saat itu adalah calon bupatinya adalah incumbent. Tentunya dalam perjalanan kita juga sudah dipastikan oleh DPP gitu kan bahwa pastikan kader terbaik kita itu harus maju di dalam pemilu kada ini. Sehingga perjalanan dari mulai bulan September sampai dengan akhir Desember di penghujung tahun 2019
sampai dengan Januari Februari, ya akhirnya di bulan Maret tersendat dulu ya. Kita sebetulnya sampai dengan Januari Februari itu terus melakukan konsolidasi internal ya. Kegiatan-kegiatan partai kita hidupkan, kita panaskan, bahkan kegiatan-kegiatan organisasi saya partai pun kita gerakan, pelaksanaan Musda Puan, pelaksanaan Musda BM dan lain sebagainya, termasuk juga struktur partai sampai dengan ke cabang dan juga sampai ke ranting. Nah, namun memang sempat terhenti, stuck gitu kan di bulan Maret, April dan Mei karena memang persoalan COVID-19. Namun di dalam masa pandemi itu pun kita tetap melakukan konsolidasi, hanya memang sangat terbatas. Kita lebih banyak melakukan aksi-aksi sosial, kita lebih banyak menyentuh melalui akar rumput kita yang sudah ada, bagaimana menggerakkan kembali terus, memanaskan terus mesin partai yang ada. Nah, dalam perjalanan setelah pasca kemarin itu memang kita tentunya karena koalisi dengan partai yang ada sebelumnya sudah kita komunikasikan, belum ada koalisi yang permanen, tentunya PAN terus melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan komunikasi dengan beberapa partai, dari mulai PKS yang pada saat itu kita angkat melalui koalisi mawarnya, kayak gitu kan, berlanjut kita juga terus melakukan komunikasi dengan hampir semua partai tanpa kecuali yang ada di Kabupaten Sukabumi ini. Nah, adapun dinamika tadi bahwa ada pasangan aman, kita akui bahwa memang itu betul, kita sedang melakukan upaya dan ikhtiar politik kita. Apa tujuannya adalah untuk memastikan sesuai dengan instruksi DPP PAN bahwa kader terbaik kita, Saudaraku Iman Adi Nugraha itu bisa bersanding kembali di dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020 ini. Terus kita intens melakukan komunikasi, termasuk awalnya pada saat P3 juga masih bergabung di dalam Hejo Ludeng, yang pada saat itu walaupun dalam perjalanannya dalam 1 bulan ini ternyata mereka membentuk koalisi sendiri dengan PDIP, sehingga muncullah pasangan Reni dan Sirot. Ya kita tetap berjalan pada tracknya bahwa kita tetap mempertahankan bagaimana kader terbaik kita ini bisa maju. Kita masih menjalin komunikasi intens saat ini hampir dengan semua partai yang memang belum secara lengkap mendeklarasikan. Katakanlah kalau PDIP dengan P3 sekarang ini, walaupun komunikasi secara informal tetap kita lakukan. Nah, saat ini yang sedang kita upayakan untuk memastikan bahwa aman ini bisa terwujud, tentunya kita menggalang komunikasi secara intens dengan teman-teman di Gerindra dan juga PKB ya. Karena teman-teman Golkar, PKS dan Demokrat kan sudah juga melakukan upaya koalisi yang sangat serius gitu. Sehingga kami intens dulu, walaupun gonjang-ganjing per 1-2 hari ini ternyata ada dinamika di pusat bahwa Golkar pimpinannya ketemu dengan Gerindra, kami pikir itu tidak menjadi, belum tentu, kami berpikir itu akan vertikal sampai ke daerah. Ya. Hampir di semua kabupaten kota juga, misalkan secara DPP Golkar dengan PDIP itu sudah melakukan komunikasi intens sebenarnya untuk pilkada, tapi di beberapa tempat itu dinamis, tergantung daripada pimpinan partai di masing-masing daerahnya. Karena bagaimanapun juga kader masing-masing partai itu yang akan diangkat. Mengenai koalisi tetap dilakukan. Itu barangkali sementara. Berarti 212 kemungkinan pecah nih ya, partai yang dulu di masa Pak Prabowo itu dengan PAN, dengan PKS. Nggak mungkin ya di pilkada ini diterapin. Nah, itu masih dinamis kalau saya melihat. Politik itu apalagi bicara pilkada, khusus untuk Kabupaten Sukabumi memang sangat dinamis sekali kan. Ya. Kita berkaca saja pada tahun 2015 yang lalu, ada salah satu partai, saya tidak perlu sebutkan partainya, bisa dalam 1 hari itu SKDPP aja bisa berubah-ubah. Nah, ini menunjukkan bahwa pilkada Kabupaten Sukabumi itu masih dinamis. Tapi kalau tadi ada anggapan bahwa 212 kemungkinan, ya saya pikir belum tentu juga. Kita lihat sampai dengan batas akhir daripada proses pendaftaran pilkada nanti di bulan Juli yang akan datang. Oke. Jadi
teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, saudaraku ya kalau di PAN ya. Saudaraku sekalian, begitu penjabaran Kang Budi ya. Jadi kemungkinannya aman nih sudah berapa persen kira-kira? Aman. Kalau secara 90% ini ada. aman ini kalau untuk internal ya bisa kita sampaikan ya 90% sudah bisa ini. Ini ya, gitu. Ya, sudah kemungkinan sudah kuat. sudah gitu kuat kan. ya. Tetapi kita ya tetap ya tadi politik ini dinamis lah. Nah kemungkinan rencana yang partai yang berkoalisi apa aja kira-kira? Ya, PKB yang saat ini adalah PKB. PKB. Ya, PKB termasuk juga di dalamnya adalah Gerindra tadi. Gerindra. Ya, gitu. Tetap itu kita lakukan upaya komunikasi yang cukup intens lah dalam 1 bulan ini. Gitu. Mudah-mudahan sih di akhir bulan ini lah ya, atau bahkan mungkin pertengahan bulan, insya Allah nanti kita akan bisa pastikan lah apakah yang kita upayakan, ikhtiar kita ini betul-betul bisa menghasilkan satu keputusan yang memang kita inginkan, khususnya di PAN dan PKB juga Gerindra nanti. Kalau Gerindra misalkan bikin poros sendiri nih, Ya. atau dengan yang lain gitu, PAN tetap memaksakan aman ini dengan PKB gitu misalkan. Nah, kalau memang karena kita melihat kalau untuk sosok ya saya sedikit pilkada ini kan kembali kepada sosok figur ya. Tidak hanya kepada sosok partainya ya. Tapi yang paling utama sosok figur. Kita tidak bisa hindari bahwa figur yang saat ini muncul ke permukaan adalah untuk calon bupatinya Pak Marwan dan Pak Ajo. Itu kita tidak bisa hindari ya. Kalaupun hari ini muncul Bu Reni dan lain sebagainya, itu sebuah dinamisasi lah dalam pemilu kada. Tapi kita meyakini karena memang Aman itu salah satu figur bupati yang tadi di jargonnya dijagokan di publik Sukabumi, ya kita yakin bahwa ini akan bisa mengungguli pasangan yang lain. Iya. Andi, ayo. Terkait ini kan 90% ya Pak. Untuk internal ya. Ya, untuk internal 90%. Sementara kan kata tadi Kang Jalil ngomong bahwa hasil rakerda kita masih ada. Betul. Terus kedua, koalisi Mawar kita masih belum bubar. Betul. Ini antara hasil rakerda dengan koalisi Mawar itu nantinya kalau misalkan sudah fix ke Aman, bubar sepihak atau seperti apa nantinya? Ya. Kalau sekaitan dengan komunikasi yang selama ini kita bangun, baik yang sudah diputuskan melalui rakerda dan termasuk juga Mawar, tentunya sampai hari ini pun bisa saja nanti Mawar akan utuh kembali. Akan mekar kembali. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Saya masih melihat ada apalagi ya saat ini termasuk dibuka juga di dalam harian radar hari ini kan kalau tidak salah. Kan tidak menutup kemungkinan. Ya, itu sangat dinamis sekali gitu kan, bahwa PKS termasuk juga kalau mengenai yang hasil rakerda ya tentunya kami nanti akan menentukan sikap tentunya kan mekanisme partai harus dijalankan. Pada saat itu kita sudah diputuskan melalui rakerda. Saat ini kan yang kita lakukan adalah ikhtiar politik. Ikhtiar kita bagaimana kader kita bisa masuk. Kalau memang nanti sudah 100%, ya kita nanti secara mekanisme partai akan kita lakukan kembali penarikan misalkan, penarikan dukungan kepada salah satu bakal calon yang pada saat itu didukung oleh kita dan kita pindahkan dukungan itu kepada calon yang memang saat ini sedang kita ikhtiarkan. Itu mekanisme partai pasti akan kita jalankan. Yang memutus hasil rakerda itu misalkan kan rakerda, nanti yang bisa membantah atau misalkan menghapus hasil rakerda itu apa? Rakerda juga lagi atau enggak? Apa? Ya, secara formal bahwa salah satu syarat pencalonan nanti di KPU itu adalah keputusan DPP sebetulnya. Hanya kita kan meluruskan mekanisme partai di tingkat kabupaten. Bagaimanapun juga saudara-saudara kita pengurus partai di kabupaten, pengurus partai di kecamatan, termasuk di desa pada saat itu sudah memutuskan satu dukungan terhadap salah satu calon. Ya kalau memang nanti pasangan ini betul-betul sudah aman 100%, ya kita harus cabut kembali, kita harus melakukan rakerda kembali, tentunya sebagai bentuk mekanisme partai di bawah. Mengenai di atas sebetulnya bisa aja ini bisa pengaruh, bisa tidak, karena kan DPP itu punya kewenangan, nah gitu kan. Tetapi prinsipnya kalau DPP
dengan siapapun juga gitu kan, kalau memang kader kita bisa maju mendampingi salah satu bakal calon, tetapi tentunya kita masih memilah hari ini masih dengan kedua bakal calon bupati yang ada ya. Belum terpikirkan yang lain atau Maksudnya membuka dua bakal calon bupati yang ada ke Marwan atau ke Pak Ajo? Nah itu masih seperti itu ya. Opsi masih dibuka ya? Masih buka, belum membuka tadi misalkan poros baru dan lain sebagainya untuk pemilu kada ini. Tapi kalau penjaringan sudah ya, penjaringan internal Penjaringan sudah jalan itu? Sudah jalan. Hasilnya sudah keluar belum? Hasilnya Aman itu tadi? aman tadi. Oh, aman tadi. Pak Iman lah intinya ya. Oh, Pak Hasilnya Iman. secara internal ya. Oh, Pak iya. Iman. Jadi jargon aman akibat iman berarti. Kalau misalkan Pak Ajonya tiba-tiba ini kan lagi proses di Gerindra, tiba-tiba Gerindra mengusung Pak Yuda misalkan, Ya. sebut nama ya. Apakah PAN Tetap aman? dengan aman gitu? Apa gimana? Ya itu kalau komunikasi yang kita bangun hari ini, ya tentunya kita kan membangun itu dengan kedua pihak ya, Yeah. dengan partai politik dengan bakal calon. Yeah. Kalau komunikasi yang dibangun dengan bakal calon ini ya kita yakin ya gitu. Tetapi ya tadi kita kembali Yeah. untuk bisa memutuskan 100% itu ya yang namanya politik ya Yeah. dinamis kan. Dan Kita PAN, tidak tahu. PAN nggak bisa ngusung sendiri ya, harus Karena koalisi. karena kita sadar betul Iya. tadi kita ini hanya 6 kursi, kita tidak bisa maju sendirian. Gitu. Termasuk juga kan pemenang pemilu hari ini tidak bisa maju Iya, sendirian, Gerindra, tetap masih ya. kurang satu kan gitu. Tetap ada yang saya masih rakerda, saya pengen mawar kalau seperti apa? Apakah sudah satu suara di fraksi atau seperti apa? Praksi itu kan kepanjangan tangan partai politik. Ya. Kita di legislatif itu berdasarkan instruksi apapun keputusan partai. Ya. Jika partai memutuskan A, maka anggota praksi PAN pasti akan solid dan tunduk, patuh dan loyal apapun keputusan. Persoalan perdebatan di antar anggota itu biasa lah. Iya. Anggota ada yang A, B, dan itu mah biasa di dalam sebuah partai politik. Tapi ketika partai sudah memutuskan, maka saya aku yakin fraksi PAN beserta jajaran yang lain akan solid mendukung apapun keputusan DPP. Iya. Tapi di fraksi sejauh ini masih dengan kata Pak Ajo, Pak aman-aman itu ya? Ya kalau dipresentasikan mungkin mayoritas secara emosional ke Pak Ajo ya. Berapa persen kan antara Pak bisa Ajo sama 100% Marwan? kelihatan, bisa 100%. Berapa persen ya? Secara emosional, Ya. belum secara partai politik. Partai, secara partai, ya. emosional. Enggak kan yang sering bertemu dengan Parpo apalagi di anggota dewan itu teman-teman fraksi ya, Iya. berkomunikasi setiap harinya atau setiap pertemuan itu dipergunakan nggak silaturahmi pertemuan-pertemuan itu untuk kepentingan partai? Sering kita diskusi, sering kita juga mencermati dinamika perkembangan yang ada ya, khususnya di politik Jawa itu bahwa bagaimana sih dinamika pilkada ini kan juga apalagi sekarang hanya tinggal tersisa 1,5 bulan ke depan ke pendaftaran. Tentu tadi sebagaimana dijelaskan PAN juga harus cepat mengambil sebuah keputusan kaitan dengan persiapan karena PAN tidak akan jadi penonton di pilkada ini, tapi kita akan jadi pelaku. Bagaimana memenangkan pertarungan di 2020. Dan harus menang ya. Insya Allah menang. 3 kalinya kan? Tiga kali ini. nih. Di staff aja udah Iya. menang. Betul. Insya Allah. PAN ini selalu selalu berani ngusung sendiri ya, berani Orangnya Pak untuk Iman. kader. Dan Pak Iman terus. Itu kehebatan partai PAN Iya, dengan partai iya. lain. Kita tidak pernah menggadaikan harga partai ke yang lain. Yang lain. Selalu. Kader harus maju. Dan itu bukti bahwa kita hari ini menang 6 kursi itu bentuk bahwa lepas kalah atau menang bagi kita nomor berapa, yang penting partai ini bisa bergerak dengan baik. Oke, mantap. Kasih aplaus dong. Ya ini saya agak belum dijelaskan kenapa sih harus Pak Ajo ya? Kenapa nggak Pak Marwan? Apakah sempat minang Pak Marwan kemudian ditolak tuh gimana, atau yang lain? Kenapa harus Pak Ajo lah intinya? Apa yang keunggulan bagi PAN sendiri Pak Ajo ini di mata PAN ya? Ya. Kalau keunggulan Pak Ajo di mata kami hari ini yang paling utama adalah komunikasi yang cukup baik. Oh, oke. Ya. Selain kalau mengenai elektabilitas, mengenai popularitas sudah tidak bisa dibahas lagi, sudah Iya, jelas lah. sudah jelas. Wakil bupati, Yang namanya juga wakil bupati Iya. gitu kan. Yang paling utama yang hari ini kenapa PAN
sangat melirik Pak Ajo, bahkan tadi kita secara emosional fraksi kami ini sudah 100%, bahkan PAN secara partai juga sudah 90%. Ya karena tadi komunikasi yang humble Pak Ajo itu. Komunikasinya enak, walaupun dia sebagai seorang pejabat tetapi dia sangat komunikatif gitu. Iya. Dalam apakah itu secara Ini nyindir sebelah bukan maksudnya? itu ya. Saya tidak mau bicara yang sebelahnya. Yang pasti keunggulan Pak Ajo itu adalah komunikasi yang sangat baik, yang sangat intens. Dia jangankan terkadang persoalan organisasi, kadang-kadang persoalan sepele pun dia tetap selalu humble, selalu komunikatif dan merespon ya. Nah itu adalah tanda-tanda ciri-ciri seorang pemimpin yang insya Allah menurut hemat kami itu akan mendapatkan tempat di masyarakat Kabupaten Sukabumi. Iya. Oke, jadi karena humble-nya ini ya. Dari humble-nya aja. Humble-nya ini. Kalau elektabilitas, popularitas usah kita bahas lah. Saya yakin semua juga publik Sukabumi sudah tahu siapa Pak Ajo dan lain sebagainya. Jadi cukup PKB PAN udah beres nih kan? Sebetulnya secara ini sudah cukup beres. Secara Ya kan Pak administrasi. Asep Super udah bilang Pak PKB udah ngusung Pak Ajo, udah jelas kan? Iya. Tinggal PAN udah jelas ketemu Kang Iman, udah jelas. Insya Allah. Udah ketemu kan gitu. Tinggal tunggu tengnya aja lah. Insya Allah di pertengahan, ya paling mentoknya di akhir bulan inilah. Bagaimanapun juga ya akhir bulan ini kan semua juga harus sudah mulai running lah cukup bagus. 12 kursi jadi kan. 12 kursi. 6 tambah 6 kan 6. Sudah cukup lah. Sudah cukup ya. Ini kemudian ini kan persoalan pendanaan ya. Kabarnya kan Pak Ajo ini agak kesulitan persoalan pendanaan. Ini kalau misalkan jadi paket aman, ini masalah pendanaan dia tetap dibagi 2 atau aman? Kalau aman. Kalau aman. Oh, aman berarti ya, Pak. Namanya udah aman. Gimana Kang ini soal? Nah, inilah luar biasanya Pak Ajo sebetulnya. Kita juga kalau kita melihat dari sisi pendanaan seorang Ajo Sarjono ini mungkin publik sudah bisa menilai keterbatasan dari sisi itu. Tetapi karena tadi humble-nya Pak Ajo, jelas popularitas dan elektabilitasnya juga berdasarkan survei cukup mumpuni, sehingga insya Allah kami meyakini dana sumber-sumber dana itu partisipan itu nanti akan dengan sendirinya akan datang. Namun tentunya kita juga tidak bisa mengandalkan itu semua. Kita sudah persiapkan semuanya bagaimana pendanaan untuk perang nanti di pilkada itu kita persiapkan. PAN dengan jajarannya, Pak Iman juga dengan sebagai bakal calon wakil bupati sudah mempersiapkan segala sesuatunya sampai dengan nanti perang di tanggal 9 Desember yang akan datang. Yang berapa kan amunisi yang dipersiapkan PAN jajaran? Kalau angka saya tidak perlu sebutkan lah, kurang etis kelihatannya. Tetapi yang pasti saya bisa sampaikan, bisa menutupi. Yang paling utama ini adalah saksi ya. Ya saksi itu harus tertutupi kan. Kita bisa yang namanya seorang saksi kalau tidak diberikan amunisi juga sulit nanti bagaimana. Tentunya ditambah lagi dengan konsolidasi, ditambah dengan atributisasi gitu dan lain sebagainya. Apalagi pola nanti strategi dalam pandemi ini juga nanti pasti akan berbeda. Pola kampanyenya ya. Itu nanti kita akan yang pasti cukup lah ya untuk bisa berperang nanti di 9 Desember. Kalau Akang gimana? Iya. Dengan pola yang sekarang mungkin nanti kan kampanyenya tidak terbuka gitu. Lebih kepada door to door itu sebenarnya lebih boros. Kira-kira habis berapa Kalau kita asumsikan tetap angka yang kita persiapkan baik itu kampanye akbar maupun tidak itu tetap sama. Hanya alokasinya yang berbeda. 30 miliar cukup kira-kira? Yang biasanya ya insya Allah cukup. Cukup ya 30 miliaran ya. Ini lawannya masalahnya agak berat juga ini kan. Intinya PAN sudah memiliki modal untuk itu daripada mengambil modal. Jadi intinya PAN mau membiayai aman. Sudah aman gitu. Ya kalau membiayai secara ini ya kita juga kan tadi saya sampaikan. Secara prinsip sosok Ajo ini kan cukup menarik. Layak jual ya. Layak jual. Saya yakin pada saat nanti pasangan Ajo Iman ini insya Allah nanti ini daftar di KPU secara otomatis tuh banyak sekali masyarakat Sukabumi yang datang berbondong-bondong untuk mendukung Pak Ajo dari semua sisi gitu kan. Namun tetap secara
administrasi secara ini tetap kita harus persiapkan. PAN dalam posisi ini khususnya wakil bupati kalau ini tetap kita persiapkan. Saksi tidak bisa kita pungkiri, masa untuk saksi saja kita harus mengandalkan bantuan orang lain, tidak lah. Yang atributisasi kita juga akan maksimalkan. Nah, mengenai nilainya ya itu relatif dinamis ya. Ada yang bilang kan strateginya seperti apa nih, kan kalau misalnya melawan petahana itu katanya sih harus melawan dengan petahana punya APBD, punya pendapatan daerah. Sementara PAN misalkan dengan amannya. Ya, seperti apa nih strateginya? Supaya berbagi, mengalir. Perlu dicatat oleh Radar bahwa dua-duanya ini petahana. Iya. Bukan hanya Pak Marwan saja petahana. Iya, Pak Ajo Pak juga. Ajo pun petahana. Nah, PAN hari ini juga rencana berkoalisi dengan petahana. Jadi bagi kita tidak ada masalah. Walaupun jujur tentu bahwa Pak Marwan ini juga bukan lawan sembarangan. Karena juga kita tahu lah. Karena petahana dan pengusaha dia kan gitu. Tentu kita juga sudah persiapkan. Cuma memang problem kita hari ini jujur lah bahwa pilkada di masa pandemi ini juga banyak persoalan. Bayangkan hari ini jumlah TPS kita itu hampir 5.171. 5.171 itu bukan perkara kecil. Iya. Kalau nanti mekanisme kampanyenya juga dibatasi, terus tatap muka dibatasi, dan alat peraganya juga dibatasi, ini juga akan berdampak terhadap tingkat partisipasi pemilih. Ada rencana nanti kampanye itu lewat virtual, lewat media sosial. Di situasi ekonomi lagi ambruk, rakyat harus dihadapkan dengan pilihan. Oleh karena itu juga ini akan rentan. Tentu kita juga harus berstrategi di pilkada kali ini. Karena apa? Karena orang lapar harus milih. Nah, ini juga jadi problem. Ini jadi menarik sebenarnya. Tinggal calon mana yang siap kira-kira untuk mengarungi strategi memenangkan pemilihan pilkada yang akan datang. Jadi PAN melihatnya siapa yang mengawur gitu kan? Artinya ini juga harus kita antisipasi. Antisipasi. Bahwa jujur, Pak Wakil dengan segala keterbatasannya, Pak Ajo hari ini walaupun dia petahana dia wakil, tapi Pak Marwan itu incumbent. Iya. Dia punya 4 triliun APBD, dia punya 17.000 PNS, dia punya bagaimana kepala desa ke bawah, ini juga bukan persoalan mudah. Tentu kita juga akan terus memantau, malah kita juga meminta ke Bawaslu supaya tidak ada abuse of power gitu kan. Bayangkan hari ini anggaran COVID kita 300 miliar. Tanpa ada pengawasan yang luar biasa, saya khawatir anggaran 300 miliar itu dipakai untuk pilkada. Tapi kan percaya nggak nih, kan penyelenggara ini memang tidak lepas dari anggaran yang ditandatangan oleh pertahanan itu. Percaya nggak ke profesionalan kerja mereka, Bawaslu itu KPU? Saya percaya betul, karena begini, KPU Bawaslu itu kebetulan saya di Komisi 1. Komisi 1 ini salah satu yang memberikan persetujuan bagaimana kebutuhan KPU dan Bawaslu. Kebutuhan anggaran pilkada kita itu hampir 120 miliar. 84 KPU, 31 miliar Bawaslu, dan sisanya untuk pengamanan. Nah, problemnya anggaran ketersediaan di kabupaten juga sangat luar biasa tidak ada. Karena pilkada itu 100% dianggarkan oleh APBD. Tidak ada bantuan provinsi, tidak ada bantuan pusat. Kemarin kita juga mendengar ada keluhan dari KPU ketika mekanisme pilkada diselenggarakan di situasi COVID, maka harus ada tambahan anggaran kaitan dengan APD. Bagaimana TPS-TPS yang ada di lapangan, masker, hand sanitizer, alat bertambah juga. Sebenarnya kita belum siap kalau nanti KPU dan Bawaslu itu meminta anggaran lebih, lagi. Karena jumlah TPS itu berubah-ubah. Rapat pertama KPU mengajukan TPS 3.700. Di perubahan kedua karena ada batasan jangan 600 per TPS, harus ada maksimal 300. Dirubah lagi jadi 4.800. Sekarang sudah berubah lagi TPS jadi 5.171. Bayangkan menganggarkan TPS sebesar itu, kabupatennya juga ketersediaan anggarannya juga terbatas. Nah, oleh karena itu juga tentu ini bagi PAN kita harus memutar otak untuk bagaimana memenangkan pertarungan di
pilkada situasi Covid ini. Berarti lebih boros Kang ya? Kalau dari partai melihatnya ya, karena Pasti lebih boros. karena saksi akan nambah kan gitu. Saksi nambah. Hanya bayangkan dulu misalkan ajuan KPU 3.700 ke 4.800, sekarang 5.170. Tapi terkait saksi ini kan ada aturan KPU RI yang tidak mengharuskan partai mendatangkan saksi ke TPS. Itu setuju nggak atau seperti apa? Karena begini, kalaulah saksi itu dibiayai oleh pemerintah kita setuju. Tapi kan hari ini anggaran pilkada tidak membiayai saksi. Terus bagaimana kita memastikan bahwa pilkada ini berjalan jujur, damai, adil dan sebenarnya kalau tidak ada saksi, ini juga jadi masalah. Tapi tadi Pak Sekjen bicara bahwa hal yang paling kita siapkan yang paling dasar itu adalah saksi. Bagaimana saksi ini harus dipastikan ada di setiap TPS. Itu ya, apalagi ngelawan boost of power tadi. Plus saksi kuat itu. Iya. Ada lagi? Wah, ini. Kan tadi berbicarakan dinamis ya kan dengan politik. Kemarin sempat ada koalisi 5 partai itu kan. Betul. Sekarang akhirnya 2 sudah memecahkan diri. Nah saat ini kan partai pemenang itu kan Gerindra. Saat ini kan lagi dibangun nih tiga partai kan kuningan. Jadi kalaupun misalnya Gerindra itu lepas tidak jadi masalah bagi PAN. Meskipun dia memiliki sebagai partai pemenang. Seperti apa? Ya secara prinsip kita tetap berikhtiar supaya nanti keterwakilan jumlah kursi di DPRD-nya bisa mumpuni juga, tidak hanya 12, berarti kalau nanti dengan Gerindra itu bisa jadi 21. Kita berharap mayoritas itu enggak? Kalau belum Gerindra mayoritas. belum. Ya karena kan jumlah anggota DPRD itu 50. Ya, tetapi mendekati. Mayoritas. Kalaupun nanti ini kan kalau ngambil satu kan nggak terlalu sulit lah gitu kan. Nah, kita tetap mengupayakan supaya 21 kursi ini bisa bersatu. Namun mentok-mentoknya, pahit-pahitnya, kalaupun memang nanti Gerindra misalkan bergabung ke yang lain atau membuat poros baru sekalipun misalkan, karena masih ada kemungkinan kalau Gerindra ini katakanlah dia ngambil Nasdem satu bisa ada poros baru, kita tetap akan maju untuk pasangan aman ini yang melalui walaupun dengan hanya PKB ya, karena secara aturan sudah cukup gitu kan, 6 tambah 6 12 ya, kita maju terus. Di 1 lawan 3 Kang ya? 1 lawan 3 kalau gitu. 1 lawan 3. Jadi Pak Marwan dan sendiri, sama itu ya. Menarik juga itu kalau koalisi dengan catatan ya Ajo itu ada di PKB ya, catatannya itu ya. Catatannya tidak mungkin kita juga nanti karena tadi saya sampaikan bahwa kita ini sangat tidak mungkin membuka poros baru lah. Sangat tidak mungkin ya. Tetapi kan kepastiannya namanya ke politik dinamis. Tetapi kita sampai hari ini belum terpikirkan ke sana. Ya, kita masih konsen di sana. Kalau dengan PKS masih enggak ini? Ya, bisa saja tadi PKS diajak. Yang Mawar tadi kan? Yang Mawar tadi gabung lagi dengan kita dengan pasangan yang sama. Aman. Gitu, ya. Sejauh ini gimana? Ya kita masih terus berupaya. Masih masih meskipun ada, ya. Kecil kemungkinannya ya? Tidak kecil. Dinamis. Terkait ini di partai lain kan banyak pembelotan sini A, sini B misalkan. Di PAN itu kan sebetulnya paling rentan untuk pembelotan di PAN yang saya lihat. Karena apa? Karena pertama udah Rakerda itu ke Pak Marwan. Kedua ada koalisi Mawar dengan PKS. Tiba-tiba sekarang ada Aman. Kan yang sudah memakai jaket Marwan 2 periode yang pakai PAN itu kan udah banyak ya disebar itu waktu itu. Jaket Marwan 2 periode dari PAN. Itu secara tidak langsung bisa mengkampanyekan juga Pak Marwan di lapangan dengan jaketnya itu. Apakah di tubuh PAN itu akan solid setelah ditentukan jaketnya itu dibuka-buka, ditutup, disimpan di lemari atau seperti apa tetap dipakai? Gitu. Kita pastikanlah untuk PAN ini, tadi Ketua Fraksi juga sudah sampaikan. Sekalipun hari ini mungkin masih ada 1-2 yang pada saat nanti partai sudah memutuskan
patsun semuanya, pasti mengikuti arahan Kubur itu nggak keputusan boleh. partai. Kalau sampai ada, Ngamuk, Pak John. kalau sampai ada nanti kader Yang pakai jaket. kader yang pakai jaket, kader atau apalagi anggota dewan, saya akan mungkin pasti nanti semuanya patsun terhadap keputusan partai. Makanya jaketnya bagus kan. Kalaupun tadi disampaikan pembelotan, itu bukan pembelotan sebetulnya. Tadi disampaikan ada itu sebuah ikhtiar. Ya, itu sebuah ikhtiar, bukan karena kalau pembelotan itu kan mungkin individu, tapi kalau institusi dan memang ini sudah hasil musyawarah, ya kenapa tidak? Kan namanya juga ikhtiar. Sampai dengan ibaratnya janur kuning itu belum melengkung, ya kita masih dinamis. Gitu. Jadi kalau garis bawahi, kalau pembelotan di partai PAN ini ya alhamdulillah tidak ada. Takutnya tiba-tiba dia pakai jaket. Untuk kita melihat politik di Kabupaten Sukabumi ini, jaga atau tidak, ini ada kita terjadi krisis kepemimpinan. Mestinya ajang pilkada ini memang wahana dari para politisi untuk bermain, kayak gitu. Tapi faktanya pengurus partai atau orang yang memang orang partai yang maju itu siapa? Cuma 2 orang. Katakanlah Pak Marwan sebagai ketua DPD Golkar dan Pak Iman yang sebagai kader terbaik dari PAN. Yang lain kan tidak ada. Yang lain yang berminat untuk menjadi calon apakah F1, F2 itu adalah dari kelompok luar partai yang selalu mungkin berpikir partai itu bisa dibeli. Mereka tidak tembus komunikasi di kabupaten, mungkin melobi di tingkat provinsi, melobi juga mungkin di tingkat pusat, karena kewenangan SK-nya itu ada di DPP, bukan di kabupaten. Nah, ini variabel-variabel ini membuat sebuah ketidakpastian yang tinggi. Gitu. Komunikasi kita selama ini mungkin hanya intens di tingkat bawah antar pengurus DPD. Tapi tiba-tiba pusat menentukan lain, mau bilang apa? Kalau ini baca berita terbaru, kemarin pertemuan antara Erlangga dengan Prabowo membicarakan tentang pilkada Kabupaten Sukabumi. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini membuat sebuah ketidakpastian. Ikhtiar kita hanya membuat dari suatu perubahan pergeseran, ada shipment antara ketidakpastian menjadi pasti. Gitu. Yang ikhtiar selama kita ini, yang kita lakukan selama ini, komunikasi kita bangun dengan semua pihak lah kayak gitu. Tetapi membangun komunikasi itu kan bukan hal yang mudah. Membangun chemistry antar para pihak itu bukan mudah. Calonnya ada chemistry, terus partainya tidak, bagaimana? Partainya oke, calonnya nggak oke, ya nggak bisa jadi juga. Jadi semua ini masih dalam mozaik yang akan menjadi, kalau kita puzzle lah yang akan kita susun menjadi sebuah bentuk itu. Dan semakin mendekati tentunya intensitasnya semakin tinggi. Pressure-nya juga semakin tinggi. Dan calon-calon pun mulai berguguran. Yang tadinya mungkin calon wagub itu lebih dari 10, sekarang juga sudah semakin mengerucut kan? Nah, ini sebuah proses untuk menguji daya tahan, stamina, daya tahan fisik, mental maupun finansial. Banyak orang yang bukan politisi baru diajak traktiran kongko dengan pengurus partai udah angkat tangan. Gua kalau kayak gini gitu. Ya, ada yang seperti itu kayak gitu. Nah, ini semua nanti akan berakhirnya seperti apa? Ya kita tunggu saja. Saya pikir kayak gitu. Nah, bicara soal amunisi, memang kita akui bahwa tidak ada perang yang bisa dimenangkan tanpa amunisi. Tetapi amunisi yang besar pun yang banyak tidak menjamin bisa memenangkan perang kan. Kita semboyan the man behind the gun itu juga harus kita tahu. Bagaimanapun keahlian kepiawaian sang operator ini, inilah yang akan menentukan sebuah kemenangan. Bukan kecanggihan alatnya kayak gitu. Kecanggihan alat. Bukan kecanggihan peralatan bukan, tetapi kemahiran daripada operatornya itu yang lebih menentukan. Strategi kan, gitu. Ada kaitan nanti strategi dan taktiknya juga kan kita. Kalau saya sih, saya bukan petinggi partai, saya selalu mengatakan bahwa saya ini infanteri. Perang saya adalah perang darat, dari jengkal demi jengkal kayak gitu. Ada mungkin bagian yang perang udara kan kayak gitu. Saya cuma. Jadi
satu hal yang unik dari PAN yang mungkin tidak dimiliki partai lain, kita solid dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Kita yakin tidak akan ada orang yang mengganggu proses perjalanan SK ini untuk saudaraku Iman Adi Nugraha. Kalau yang lain DPD mengusung si A, DPW belum tentu menyetujui si A itu. Bisa jadi nama lain yang muncul. Kadang mungkin bisa membaca hal yang seperti itulah, kan kayak gitu. Bahwa siapa yang berani memunculkan kadernya, ngapain nih Cikibung di politik kalau nggak berani bertarung kan, kayak gitu. Nah itu juga yang lain calon-calonnya kan calon-calon apa? Istilahnya tuh calon-calon apa ya? Outsourcing atau calon kontrak kayak gitu kan? Kontrak. Gitu. Nah ini kita juga nggak mau partai kita itu diperlakukan seperti itu. Orang memandang remeh partai kita, alah PAN itu bisa dibeli kok, kayak gitu kan? Ya yang penting kita mindset pengusaha ini kan seperti itu tuh. Kayak gitu. Yang penting banyak duit. Partai tinggal beli, nggak mau dia capek-capek ngurus partai, nggak mau dia capek-capek ngurus kaderisasi, nggak mau dia capek-capek melakukan edukasi politik. Yang penting target mereka merebut kekuasaan. Dan itu hanya dilakukan hanya priorisasi 5 tahun sekali. Setelah itu mereka kalaupun nggak ini lagi ya sudah asik dengan dunianya sendiri, nggak mau ikut nimbrung bagaimana pembangunan, bagaimana kesejahteraan masyarakat. No way. Gitu. Nah ini yang mohon bagi saya harapkan dari insan media melakukan hal-hal edukasi politik, melakukan juga hal-hal pembelajaran kepada masyarakat untuk memilih pemimpin itu. Bedakanlah mana pemimpin yang benar-benar terus-menerus konsisten pada bidangnya, kayak gitu dalam hal ini politik, mana yang hanya seasonal, musiman saja dia ikut rame, setelah itu dia tinggal, kayak gitu. Nah kalau media tidak melakukan hal-hal seperti itu, saya cukup sedih. Peran media sangat kencang untuk terus-menerus melakukan internalisasi nilai-nilai bagaimana politik itu sesuatu yang mulia, karena tujuan politik adalah kesejahteraan rakyat. Gitu. Jadi bukan kekuasaan ansi politik. Kalau hanya mengejar kekuasaan saja, ya naif kita berpolitik. Itu Pak tambahan dari Iya, makasih Pak, mantap itu. Jadi yang hebat dari PAN ini kan ya tadi Nista Umaja Utama ya 3 kali itu, dan itu nggak kapok-kapok gitu. Saya agak ini juga. Dan kuat duitnya ya. Dan kuat duitnya. Kalau calon lain mungkin sekali nyalon tumbang terus selesai. Iya. Gering. Ya kita biasa kalah bangkit lagi kan, lebih bangkit kan kayak. Kalah lebih bangkit gitu. Dan dari perolehan kursi juga meningkat ya. Selalu meningkat. Kita dari mulai pemilu 99 ya, di mana kita dapat 1 kursi, pemilu 2004 kita masih 1 kursi, di tahun 2009 kita dapat 5 kursi. 2009 naik ke 2014 kita dapat 6. 2019 kemarin memang kita masih tetap 6. Namun kalau dilihat akumulasi suara itu ada peningkatan yang sangat signifikan. Kalau kita sadari kalau di pemilu 2014 yang lalu kita dapat 6, memang banyak kursi itu yang ibaratnya jumlah suaranya sisa-sisa gitu. Tetapi untuk pemilu 2019 ini bisa dikatakan kita hampir full. Ya, bahkan ada yang lebih gitu. Kemungkinan besar itu harusnya 2 kursi. Misalkan antara dapil 1 dengan dapil 2 misalkan. Jadi peningkatannya alhamdulillah ya, ini adalah 15.000 suara gitu. Sebagai bentuk bahwa kita memang tetap eksis di kancah perpolitikan Kabupaten Sukabumi. Gitu. Ya ibaratnya masih bisa diterima di masyarakat gitu. Alhamdulillah dari mulai 99 sampai dengan 2019 yang lalu suara kita selalu naik. Dan gini baru dilihat fenomena politik dari 99 di mana-mana PDIP menang. Itu ada suatu perasaan musuh bersama. Gitu kan? Larinya tuh ke PDIP. 2009 Demokrat menang di mana-mana. Karena
ya mungkin karena tabung gas yang dibagikan kemana-mana, BLT-nya dan sebagainya. Kayak gitu. 2019 kalau untuk Jawa Barat adalah Gerindra karena kotel efeknya yang lebih berperan kan kayak gitu. PAN untuk Jawa Timur, Jawa Tengah hancur karena memang di sana bukan basis PAN ya. Prabowo kan kayak gitu. Nah, tetapi kita lihat untuk PAN sendiri, PAN ini menurut saya sebuah partai reformis yang memang sebuah organisasi yang baik kayak gitu, tidak mengandalkan ketokohan, tidak mengandalkan kita ketua PAN kita siapapun ketuanya ya jalan saja kayak gitu. Terkait ini PAN pecah itu ada PAN yang baru tuh PAN apa pembaruan ya atau PAN itu seperti apa? Ya, pengaruhnya gimana? Saya yakin tidak terlalu pengaruh lah. Kalau itu dinamika sesaat saja biasa. Dan belum tentu juga itu nanti bisa terdeklarasikan ya. Saya melihat dinamika di atas. Ya. Ada emosional. Karena Pak Amin juga bagaimana kalau kita melihat emosional kan masih ada ikatan batinnya, emosionalnya dengan ketua umum kita. Karena bagaimanapun juga Pak Amin dengan Pak Jo ini punya cucu yang sama. Iya, betul. Nah, sehingga mudah-mudahan itu masih bisa mengikat walaupun kemarin sempat. Tapi kita berharap hasil kemarin juga kita pada saat rapat di DPP, yang mudah-mudahan ini nanti akan cair lah dengan sendirinya. Gitu. Iya. Ini terkait ini nih satu lagi pertanyaan dari saya terkait aman kan tentunya ada Pak Ajo. Pak Ajo itu kan ya katakanlah sudah beberapa kali berKTA partai, udah halang melintang lah. Kalau saya lihat di DPC P3 itu dia wakil ketua DPW ya. Terus tiba-tiba sekarang pengurus di PKB. Terus sekarang berKTA lagi Gerindra. Nah kalau di PAN itu nantinya ada nggak sejenis syarat gitu untuk membesarkan partai PAN ketika terpilih, syarat-syarat seperti itu untuk ke aman ini? Kalau kita jelaskan, kita hari ini habis-habisan atau kita berikhtiar di aman ini karena ada kader partai. Ketua. Kan? Pada saat kader partai masuk, kita tidak akan mensyaratkan apa-apalah. Insya Allah, bismillah, pada saat kader kita masuk, apalagi mudah-mudahan nanti ditakdirkan Allah untuk bisa masuk di eksekutif, ibaratnya, ya kita insya Allah nanti betul-betul akan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat tanpa ada syarat apapun. Gitu. Ya kan sebenarnya setiap partai pengen partainya besar, pengen partainya terus kadernya banyak. Ya setidaknya ada syarat ke pemerintahan untuk atau ke eksekutif untuk ikut membantu membesarkan partai. Tentunya itu pasti ada, karena kan secara otomatis pada saat kader kita masuk di eksekutif terpilih ya otomatis. Di wakil bupati. Secara otomatis itu kan. Gitu. Pak Iman jadi wakil bupati. Ya. Makanya kita tidak terlalu ini, kita maka tunjukkan aja kerja dari mulai hari ini. Jadi komitmen itu dibutuhkan manakala yang diusung itu bukan kader partai. Kalau yang diusung kader partai sudah, kita sudah nggak perlu bertanya lagi hal begitu. Nggak mungkin lah dia meninggalkan rumahnya sendiri, nggak mungkin lah dia nggak mengurus rumahnya sendiri. Karena ini kadernya bukan kader dikaderkan, ini kan asli tulen gitu ini. Mungkin berarti memang harga mati kader ya untuk maju di pilkada. Betul, sampai kita. Walaupun nantinya kan sekarang yang ramai kadang-kadang aman itu walaupun nanti tidak ada chemistry antara yang mengusung partai yang mengusung Pak Ajo itu nanti seperti apa? Kalau misalnya tidak ada nyambung dengan Pak Iman, ya. Kalau hasil komunikasi dalam 1-2 bulan, kebetulan saya juga termasuk fraksi juga terus melakukan komunikasi. Alhamdulillah tidak ada satupun partai di antara partai yang hari ini mendukung Pak Ajo, termasuk kemarin di dalamnya ada P3, semuanya welcome terhadap Pak Iman itu. Tidak ada yang menjadi tantangan gitu. Misalkan tadi tidak ada chemistry dan lain segala. Ya semuanya sudah dinamis, semua partai kemarin juga sudah satu suara mengusung ini gitu kan, wakilnya ini gitu kan. Kemarin memang masih ada, sekarang sudah mengerucut sebetulnya kalau melihat tinggal ya dinamisasi di partai-partai itu saja. Kalau posisi pahit nih misalkan Pak Ajo tiba-tiba memilih wakilnya lain, PAN mau kemana? Kalau misalkan Pak Ajo dengan wakilnya yang lain, PAN mau diarahkan kemana? Sepengetahuan kami, Pak Ajo itu sangat patsun terhadap tim yang ada. Ya, apapun juga nanti yang diputuskan oleh tim, gitu kan. Bismillah, Pak Ajo itu akan mengikuti. Samina wa atona. Justru Pak Ajo yang bergantung sama PAN. Jadi bolak-balik nih. Hanya punya partai masalahnya Pak Iman ini. Jadi cukup ini ya. PKB PAN aja.
Sudah cukup tadi. Jadi kalau masalah PAN ini luar biasa gitu. Ibaratnya kan PAN itu Muhammadiyah, Ya. PKB NU. Bau-bau. Ini bermain di mempermainkan. kandangnya NU. Bisa apalagi kalau nanti misalkan PKS Koalisi. masuk. Waduh, lebih mantap asik itu. lagi. Mantap. Iya kan? Ya. NU Muhammadiyah katakanlah kalau mau dihubung-hubungkan kepada hal itu ya gitu kan. Islam tradisional, Islam berkemajuan. Kayak Islam di Nurada iya kan PKS kan. Islam tarbiyah gitu. Udah ini gitu. Allahu Akbar tadi gitu. Kunut sama nggak kunut ini. Udah gabung kan di situ. Luar biasa gitu. PAN itu luar biasa. Makanya tadi saya sampaikan Mawar sampai hari ini belum bubar, masih dinamis lah. Masih mungkin saya punya keyakinan bahkan bisa aja dia juga. Saya tidak lihat radar hari ini ya, tapi dengan komunikasi yang hari ini. Tapi itu kita potensi bangun. kan? Amjar tuh potensi. Iya betul potensi. Tapi saya maksudnya tanpa melihat berita ini, karena kita yakin hari ini komunikasi tetap dibangun ya, tidak menutup kemungkinan itu bisa sangat besar mereka akan ke kita lagi gitu kan. Mawarnya akan utuh lagi lah maksudnya gitu kan. Jadi religius. Nah, ini 3. Islamis religius. Gitu. Kalau Akang sendiri memprediksi berapa itu pasangan ini kira-kira? PAN sendiri ya? Ya 3 prediksi lah paling 3 kalau ya? yang sudah ini gitu ya. Kita sih berharap mudah-mudahan termasuk juga pasangan Reni dan Sirot juga bisa saja kok ini bisa tidak jadi mungkin kalau saya lihat, kalau saya dengar syarat-syarat misalkan ya ini Bu Reni ini kan mau jadi calon bupati apabila yang mendukungnya itu lebih dari 2 partainya. Nah hari ini kan masih tetap 2, belum ada yang lain. Pas, kan? Soalnya udah pas kan. Walaupun suaranya sudah pas, walaupun kursinya sudah pas. Sudah Tetapi dia punya keyakinannya yang saya tapi nggak tahu ya kalau memang itu perintah, itu harapan Bu Reni kan seperti itu. Nah gitu. Tetapi kan PDIP ini kan ya dia juga harus bertarung kan mungkin itu keinginannya. Kalau partai lain masih mungkin diganggu. Partai lain masih mungkin diganggu kalau katakanlah Bu Reni berambisi wah minimal sekian partai yang mendukungnya. Mereka tidak akan bisa mengganggu PAN untuk hal itu. Jadi masih ada Gerindra yang kosong tuh Pak. Gerindra, Nasdem sama Demokrat. Katanya Demokrat juga mau goyang ini. Nah, saya gitu kan. Kalau dari awal sebetulnya 1 bulan setengah ke belakang ya Demokrat juga intent dari pimpinan Jawa Barat mengajak komunikasi dengan kita. Kita pernah komunikasi kok 1 bulan terakhir ini dengan pengurus Demokrat Jawa Barat di Sukabumi pernah kita komunikasi juga sebetulnya. Ya masih dinamis saya lihat itu walaupun Demokrat mungkin di kabupatennya saya yakin untuk pucuk pimpinannya kelihatannya sudah fix kelihatan. Tetapi juga di bawahnya belum tentu kita lihat. Di jajaran anggota dewannya saja saya yakin juga masih dinamis. Bahkan mungkin ada yang berpotensi tidak all out. Beda dengan PAN, tadi praksianya sudah menyatakan kan gitu. Kalau Demokrat kelihatan tidak ada 2 kaki gitu antara anggota dewan ini. DPD Jawa Barat itu kan kecewa ya. Pak ketua DPD itu? Pak Irfan itu juga ada kekecewaan pada saat istrinya misalkan tidak dilirik oleh petahana gitu. Karena itu kan isu-isu juga kan jadi catatan bagi mereka gitu. Betul. Itu juga. Jadi kalau PAN ini sebenarnya untuk ini tadi belum dijelaskan. Meminang Pak Ajonya atau meminang partai yang akan dibawa Pak Ajo ini sebenarnya? Kita sebetulnya. Nah pertanyaan gini, kalau Pak Ajonya nggak bawa partai, ini kan agak kesulitan Pak Iman juga untuk maju ya. Kita tetap koalisinya yang dibangun utama itu adalah dengan partainya sebagai syarat administrasi. Partainya ya. Partainya tentu. Tetapi Pak Ajonya tetap juga kita bina, jalin hubungan yang cukup baik. Karena kan kita tahu bahwa Pak Ajo ini dari tahun yang lalu bahkan sudah digadang-gadang melalui hejuludengnya itu sebagai calon yang akan diusung oleh mereka. Sehingga ya tidak salah kalau PAN juga mendekati atau berkomunikasi dengan partai itu. Apalagi kita yakin bahwa Pak Ajo itu betul-betul akan pasun dengan apa yang diputuskan oleh tim yang hari ini yang sudah berjalan di timnya Pak Ajo itu. Iya. Mereka itu tetap komitmen lah saya lihat. Hampir 90% berarti ya. 90. Ada yang bilang 100%. Kang Jalil sudah 100%. Bahkan kalau secara internal
tidak kemungkinan tadi 99% itu sudah hampir ini. Untuk PAN gitu. itu beda. Tinggal dinamisasi saja. Ya saya sampaikan sampai akhir bulan lah inilah, gitu kan. Oke. Gitu, sampai akhir bulan mudah-mudahan ini nanti sudah fix gitu. Oke. Beri aplaus dulu buat Kang Budi dan saudara-saudaraku semua. Oke, closing statement Kang Budi karena sudah menunjukkan jam 5. Ya untuk pilkada ke depan, karena kita juga hari ini masih dalam suasana wabah COVID-19, walaupun alhamdulillah kalau di kota Sukabuminya sudah zona hijau, namun kan untuk kabupaten masih zona biru, tetap dalam konteks proses pilkada ini berjalan, saya sih menyarankan tetap kepada semua pihak, kepada baik itu penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat tetap mengedepankan penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 tetap dipakai karena bagaimanapun juga pilkada, kesehatan, keselamatan itu di atas segala-galanya, termasuk di atas pilkada. Apalah artinya pilkada kita sukses, tapi ujung-ujungnya karena kita masih ada menambah klaster baru, sehingga kita tetap dalam suasana seperti itu, kita tetap menghimbau kepada semua lapisan, semua stakeholder yang ada, khusus kepada masyarakat, tetaplah menjaga jarak, tetaplah mencuci tangan dengan sabun, tetaplah menggunakan masker dengan baik. Itu mungkin statement dari kami. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Budi dan saudara-saudaraku dari pengurus DPD PAN. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.